Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, kita sekarang ke pembelajaran terakhir kelas 3. Setelah ini berarti kita libur ya. Tema 8, subtema 4, PB 3 sampai 6. Nah, ini tema terakhir di kelas 3. Sebentar lagi anak-anak masuk ke kelas 4. Tapi sebelum mulai ke PB 3, ada sedikit tambahan di halaman 178. Di sana, anak-anak harus mengisi sebuah tabel. Bu Ana bantu, perhatikan kata kunci setiap soal. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Anak-anak menuliskan bunyinya dan simbolnya apa. Perhatikan juga lambang Pancasilanya yang ini ya. Nih, oke, kita lihat. Nomor pertama, berdiskusi. Kata kuncinya berdiskusi, menentukan program. Berarti jawabannya adalah sila keempat, betul. Tulis kepala banting, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 2, kata kuncinya adalah bekerja sama, mengerjakan tugas. Kalau kerjasama berarti sila ketiga, yaitu pohon beringin Persatuan Indonesia. Yang ketiga, nih, memberikan kesempatan semua berpendapat. Di sini ada kata kunci memberikan kesempatan semua. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Keempat, mengerjakan semua tugas dengan kata kuncinya bertanggung jawab. Kalau bertanggung jawab berarti bentuk ketanggung jawab kita kepada Allah. Berarti masuknya ke dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada yang melihat atau tidak karena kita merasa bertanggung jawab, termasuk sila pertama. Yang kelima adalah membagi tugas dengan rata sesuai dengan keahlian. Kata kuncinya membagi tugas rata sesuai dengan keahlian. Berarti memberikan tugasnya semua dapat, tapi dilihat kemampuan masing-masing. Jadi adil. Makanya masuk ke dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, atau sila kedua dengan simbolnya rantai. Oke, masuk ke PB 3. Di PB 3, pembelajaran 3, halaman 182, anak-anak akan diminta membuat karangan sebanyak 4 paragraf. Tapi insya Allah ini tidak ditugaskan sekarang, nanti ada proyek tersendiri ya, Bu Ana berikan untuk proyek akhir tahun ajaran. Kata atau langkah yang harus kita lakukan, 1, menentukan pikiran pokok dari setiap paragraf. Yang kedua, nih, jadikan pikiran pokok sebagai kalimat pertama paragraf, atau tidak juga tidak apa-apa. Boleh pakai kalimat sendiri. 3, tambahkan kalimat pelengkap. Kalimat pelengkap itu apa? Kalimat tambahannya. Setiap paragraf lengkapi dengan 4 kalimat. Kita coba anak-anak cukup menambahkan 4 kalimat tambahan. Tapi kalau lebih juga tidak apa-apa. Contoh ya, di buku tematik ada 1 pikiran pokok, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Paragraf pertama, anak-anak boleh menuliskan tuh. Pikiran pokoknya dituliskan lagi, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Warna kuning itu kalimat pelengkap. Anak-anak boleh menambahkan 4 kalimat yang lain bahkan lebih. Bu Ana tambahkan misalnya Udin berangkat bersama teman-teman, semua menggunakan seragam pramuka. Adalah nih Siti, Edo, dan Dayu. Mohon maaf, L-nya 6 orang berarti kapital. Tambahkan lagi tuh kalimat pelengkap yang lain, misalnya mereka semua bergembira. Titik. Ini 1 paragraf, 1 paragraf utama atau
utama dan yang kuning adalah kalimat pelengkap. Jadi seperti itu. Atau contoh karangan lengkapnya seperti ini. Hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di sekitar. Udin mengajak Resa, Bayu, Taki, dan Ataya bertualang ke hutan, dan seterusnya. Ini sudah utuh dalam bentuk 4 paragraf. Paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tugasnya nanti ya, menyusul. Oke, lanjut. Halaman 185. Di halaman 185, anak-anak, kembali kita belajar tentang arah mata angin. Jangan lupa, timur tenggara, selatan, barat daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Oke, kita coba berikan satu contoh. Contohnya mau yang mana nih? Oke, misalnya ruang guru. Ruang guru posisinya ada di mana? Oke, kalau misalnya kita ada di tengah, maka ruang guru posisinya ada di sebelah timur. Yang kedua, misalnya basket. Nih, kalau posisinya ada di tengah, basket berarti ada di sebelah bawah. Kalau bawah, arahnya apa ini? Selatan. Oke. Lapang basket. Wah, tulisannya terlalu besar. Kita perkecil ya. Lapang basket ada di sebelah selatan. Nih. Lanjut lagi. Misal posisi kita ada di tengah ya. Di manakah letak kelas 456? Kalau anak-anak ada di tengah, berarti mereka kelas 456 ada di sebelah kiri anak-anak atau ke arah apa ini? Barat. Pinter. Kelas 4, 5, dan 6 ada di sebelah barat. Oke, paham ya? Oke, yang lain bisa dilanjutkan sendiri. Masuk ke halaman 190. Di halaman 190 ada sebuah peta. Ini dia atau denah ya, menceritakan tentang anak pramuka. Yang ini tenda guru, yang ini ada tungku nih kalau 2 buat masak. Yang ini ada tempat air minum. Ini ada meja makan, ini tenda murid-murid. Pertanyaannya adalah, seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Oke, kalau dari anak-anak, tenda anak-anak mau ke tenda pembina, kita lihat. Berjalan ke bawah. Berarti kalau di sini ada di sebelah timur, berjalan ke sebelah timur, tempat minum. Jalan lagi ke sebelah barat, tungku. Jalan lagi ke sebelah timurnya, meja makan. Lalu ke bawah nih, ke sebelah selatannya, meja makan, selatan di bawah ya. Akhirnya nyampe deh ke tenda pembina. Jadi ini langsung ke sebelah selatan, meja makan, akhirnya sampai tenda pembina. Warna perbesar. Oke, sip. Keren. Di halaman 191. Masih ingat kan? Ini adalah lambang sila kelima, padi dan kapas. Di sini judul bacaannya adalah Peraturan dan Sikap Adil di Perpustakaan. Ternyata di perpustakaan juga kita harus bersikap adil. Contohnya apa saja? Oke, kita baca dulu ya. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan.
Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin, juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Nih, macam-macam. Yang penting salah satunya ini misalnya ya, aturan peminjaman buku dilakukan untuk berkeadilan. Berarti ini ada dalam sila kelima. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama. Adil kan? Jadi itu fungsi dari aturan peminjaman. Kedua, memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Kalau ada satu buku dipinjam oleh orang yang sama, terus nggak dikembaliin terus kan kasihan ya. Yang lain nggak bisa baca buku. Nah, bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima. Bu Ana, warnain lagi sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi itu sila kelima. Nah, nanti anak-anak mengerjakan latihan di halaman 192. Bu Ana hanya akan berikan satu contoh ya. Kita lihat dulu sebentar. Nih, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan Pancasila? Oke, jawabannya iya. Sikap tersebut sesuai dengan sila keberapa? Sila kelima. Nih, sila kelima. Bunyi sila kelima apa? Bunyi sila kelima ini deh. Ana pindahkan ke sini ya. Tuh. Alasannya kenapa? Alasannya karena aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama. Nih, kata kunci yang penting untuk keadilan. Nah, nomor 2 kita lihat. Nomor 2 juga sama. Ada kata kuncinya ya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan Pancasila? Jawabannya iya. Huruf kecil. Sila keberapa? Sila kelima. Pintar. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya kenapa? Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada peraturan. Nah, jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Mengganti buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Nah, lanjut ke halaman 199. SD Nusantara bikin pengumpulan tuh membuat buku. Senin 20, Selasa 14 buku, Rabu 4. Tabelnya seperti ini. Anak-anak kembali belajar membuat diagram. Kalau kemarin diagram batang, sekarang diagram gambar berupa ikon smile atau senyum. Perhatikan, satu tanda senyum mewakili 2 buku. Kalau 2 tanda senyum, 4 buku. Kalau 3 tanda senyum, 6 buku. Berarti yang namanya tanda senyum ini mewakili 2, berarti nanti dikali 2. Tapi untuk jumlah senyumnya, kalau berdasarkan data ini, maka jumlah bukunya dibagi 2. Senin 20 buku, berarti 20 bagi 2. Jadi berapa? 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa cuma 10? Karena satu senyum berarti 2 buku.
Misal yang hari Rabu ada 4 buku, berarti 4 bagi 2. Senyumnya 2 buku. Oke, paham ya? Lanjut nih. Kemarin ada yang terjebak ketika mengerjakan halaman 199. Kita sama-sama. Berapa banyak buku sumbang yang terima pada hari Jumat? Jumat 8. Tulis 8. Pinter. Bu Ana luruskan dulu. Oke, klik. Kita ambil gambarnya biar di tengah tabelnya ya. Oke, mohon sebentar bersabar. Nah, ini dia. Klik. Sip. Berapa banyak sumbang yang terima pada hari Sabtu? Sabtu berapa? Oke, pinter. 12. Hari apa terdapat buku sumbangan paling banyak? 20. Hari Senin ya. Lanjut. Mohon maaf, tanda kapital Senin. Hari apakah terdapat buku sumbangan paling sedikit? Paling sedikit berapa? Paling sedikit 4. Adanya hari Rabu. Oke. Yang lain. Lanjut ya, nomor 5. Nah, ini anak-anak. Jangan sampai anak-anak lupa ketika ada pertanyaan tentang perbedaan. Berarti nanti cara mengisinya bilangan yang besar kurangi bilangan yang kecil. Kita lihat hari Rabu 4, hari Sabtu 12. Berarti perbedaannya adalah bilangan besar 12, yang satu kurangi bilangannya kecil Rabu. 12 kurangi 4 berapa? 8. Oke, lagi kata kuncinya. Bu Ana tulis ya. Perbedaan sama dengan bilangan besar kurangi kecil. Atau nama lainnya selisih. Nanti kelas 4 anak-anak belajar. Lanjut. Perbedaan pada hari Senin dan Selasa. Senin 20, Selasa 14. Berarti 20 kurangi 14 sama dengan 6. Ingat ya, kata kuncinya perbedaan besar kurangi kecil, perbedaan besar kurangi kecil. Atau nama lainnya selisih. Nah, sekarang kita lihat. Nomor 8, nomor 9, nomor 10. Yang harus diingat adalah kata kuncinya sampai. Kalau sampai berarti dihitung semua harinya lalu dijumlahkan. Perhatikan, berapa banyak buku sumbangan dari hari Senin sampai Selasa? Berarti Senin tambah Selasa. Senin sampai Selasa. Berarti 20 tambah 12 sama dengan 22. Nomor 8. Senin sampai yang ini nomor 8 ya. Kalau perbedaan anak-anak sudah paham. Lagi, Senin sampai Rabu berarti dijumlahkan. Senin 20 tambah Selasa 14 tambah Rabu 4. Berarti 20 tambah 14 tambah 4 sama dengan berapa? 38. Yang ini Bu Ana salah ya. Bu Ana perbaiki, harusnya 20 tambah 14 sama dengan 34. Oke, Pak. Lanjut. Nomor 10. Berapa banyak sumbangan Senin sampai, perhatikan kata kunci lagi, sampai. Kalau sampai berarti jumlahkan lagi sampai Sabtu.
20 tambah 14 tambah 4 tambah 10 tambah 8 tambah 12. Anak-anak, yang ini bonus ya, tantangan anak-anak menjumlahkan sendiri karena sudah pintar kelas 3. Tambah 8 tambah 12 sama dengan titik-titik. Oke, paham ya? Kita lanjut ke halaman 205. Ini halaman terakhir yang harus anak-anak pahami ya. Tentukan area penghijauan yang paling tepat. Jadi ceritanya ada sebuah denah dengan posisi 1, 2, 3, A, B, dan C. Nah, ternyata Bapak Guru ingin membuat penghijauan. Kalau penghijauan pasti cari yang posisinya tidak ada benda atau tidak ada ditempatkan oleh orang lain. Oke, kita lihat dulu. Posisi seluncuran ada di A1. Anak-anak perhatikan. A1. Lihat, seluncuran ke sebelah barat ada A atau ke kiri dan ke bawah 1. Berarti seluncuran itu adalah A1. Oke, Bu Ana tebalkan. A1 jangan lupa ya. Lanjut. Posisi ayunan. Mana ayunan? Coba cari. Ayo. Posisi ayunan ada di A2. Berarti A2. Di sini ada ayunan. Anak-anak nanti tempatkan ayunan ya. Lanjut. Posisi tempat duduk ada di A3. A3. Nih, ini berarti posisi kursi atau tempat duduk. Karenanya kita belajar mengisi. Caranya bagaimana? Perhatikan baik-baik. Posisi pedagang. Mana pedagang ini? Perhatikan. Posisinya adalah B2. Oke, sip. B2. Anak-anak gak boleh lupa. Posisi jembatan. Mana gambar jembatan? Ke kiri B, ke bawah 3. Berarti posisinya adalah B3. Sip. Yang bisa digunakan berarti yang kosong. Ini C1 sudah ada, A1 sudah ada, B2 sudah, B3 sudah, A3 sudah, C2 sudah. Tadi ayunan juga ada di A2. Yang tertinggal kosong adalah B1 dan C3. Itu jawaban terakhir. Dan C3. Ya, terima kasih anak-anak. Kita akhiri pembelajaran tema 8 subtema 4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.